the cost. Mohon tunggu sebentar, saya akan share kontennya. Mohon bantuan kalian untuk PPT sama pembahasan chapternya yang kiri dan kanan, apakah sudah tampil di layar kalian? Sudah, Ci. Sudah. Ya. Di chapter 8 ini, soal yang akan kita bahas masih sama, ya, dengan yang minggu lalu, cuman kita akan bahas dari metode cost-nya. S Company memiliki 10.000 lembar saham biasa dengan par value $10. Kalau kita totalkan, modal saham subsidiary atau S Company 100.000. OCC tidak ada karena tidak diketahui harga pasarnya. Diketahui berikutnya adalah return earning dari tanggal 1 Januari 2010 sampai Desember 31 2013. Dari selisih RE ini bisa diketahui berapa net income yang didapatkan oleh S Company dari tahun ke tahun. Kalau kita baca lagi dari PPT kita bahwa dari tahun 2010 sampai 2013 S Company tidak membagikan dividen. Jadi selisih RE-nya murni karena net income saja. Aku baca lagi soalnya, P Company membeli saham biasa milik S Company di bursa saham terbuka secara tunai. Tanggal 1 Januari 2010 beli 1.500 lembar, 15% kepemilikannya dengan harga $24.000. Seperti biasa, tanggal 1 Januari 2010, jurnal yang bisa kita buat adalah jurnal pembelian saham atau jurnal pembelian investasi. Jurnalnya seperti biasa, investment in S Company, $24.000, kreditnya cash, $24.000. Untuk kepemilikan investasi, sebesar 15%. 15% itu 1.500 lembar saham biasa milik S Company. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke tanggal 1 Januari 2012, ya, di sini kita hitung dulu harga investasi per lembarnya berapa. Harga investasi, harga atau cost investasi per lembar. Cara ngitungnya, total investasi $24.000 dibagi dengan 1.500 lembar. Dapatnya $16 per lembar. Nanti $16 per lembar ini akan kita pakai untuk perhitungan. Di tahun 2010 tidak ada pembagian dividen, makanya tidak ada jurnal penerimaan dividen. Jadi kita langsung masuk ke 1 Januari 2012. Di sini P Company membeli lagi saham biasa milik S Company yang sama sebanyak 7.500 lembar dengan kepemilikan 75% secara tunai dengan harga 187.500. Jurnal yang dibuat masih sama, yaitu jurnal pembelian investasi. Investment in S Company 187.500, kreditnya cash
187.500. Dengan persen kepemilikan investasinya 75% atau 7.500 lembar. Di sini, waktu tanggal 1 Januari 2012, kan ada investasi lagi tuh. Nah, tugas kita adalah hitung cost investasi per lembarnya berapa. Rp187.500 total investasi dibagi dengan lembar yang dibeli di tanggal 1 Januari 2012, 7.500 lembar. Dapat angkanya beda loh. Dari yang investasi pertama, kalau kita hitung di sini, 187.500 dibagi 7.500 dapatnya $25. Karena di sini ada dua harga yang berbeda, ya. Kita untuk konsolidasi itu harus memakai harga pasar yang sama. Harga investasi yang sama, yaitu harga investasi $25 per lembar. Tugas kita adalah kita adjust investasi yang lama, waktu yang 1 Januari 2010 dan 2011, yang $16 ini nih, kita ubah menjadi $25 per lembar, supaya konsisten. Ya. Nah, kita lihat lagi, karena di sini waktu 1 Januari 2010 kan kepemilikannya kan 15%, otomatis menggunakan cost method. Pada saat 1 Januari 2012 katanya naik 75%. Dari 15% bertambah 75% jadinya kan 90%. Harusnya 90% itu sudah menggunakan metode equity, complete equity method. Harusnya. Tetapi karena perusahaan P company kekeh mau tetap pakai cost method, maka tidak ada jurnal retroaktif di sini. Tetap menggunakan metode COS. Karena tetap menggunakan metode COS, maka tidak perlu membuat jurnal retroaktif seperti yang kita bahas minggu lalu. Waktu minggu lalu, nih, minggu lalu itu, mohon maaf, ini dia. Waktu yang complete equity method, dari metode COS, pindah menjadi metode complete equity, perlu jurnal retroaktif. Tetapi untuk yang metode cost ini, dari cost method tetap menggunakan cost method, makanya tidak perlu jurnal retroaktif. Nah, dari sini kita langsung masuk ke total kepemilikannya. Setelah tahu kepemilikan total 90%, menunjukkan bahwa P company sudah menjadi parent company, saat itulah kita hitung CAD schedule. Perhitungan CAD schedule masih sama persis seperti yang minggu lalu. Karena masih sama persis, maka aku copas dari jawaban minggu lalu yang masih kita pakai pembahasan metode complete equity. Bentuk CAD schedule, jatahnya parent 90%, NCI 10%, total 100%. Hitungnya terpaksa dari implied value dulu. Karena waktu 1 Januari 2012, kas yang dikeluarkan oleh P company untuk membeli investasi atau purchase price
itu sebesar 187.500. 187.500 proporsinya untuk 75%. Mau nggak mau harus kita ubah menjadi 100% dulu atau implied value dulu. Setelah dapat implied value-nya 250.000, kita bisa hitung purchase price proporsi 90%-nya berapa. Tinggal 250.000 kali 90%. Dapatnya 225.000, NCI 10%, 25.000. Dikurangi dengan book value equity milik S Company per tanggal 1 Januari 2012. Waktu 1 Januari 2012, common stock S Company 100.000, kemudian RS 1 Januari 2012-nya 120.000. Total book value equity 220.000, implied value 250, dikurangi book value equity 220, difference-nya 30.000 alokasikan ke goodwill sesuai permintaan di soal. Jadi perhitungan CAD schedule antara cost method dengan equity method sama. Nah, yang bikin berbeda adalah yang perhitungan berikutnya nih. Tanggal 1 Januari 2012 ada perhitungan yang harus kalian lakukan, yaitu revaluasi investment kalian. Ya, karena kalau kita lihat di sini, investment yang akan dipakai untuk perhitungan konsolidasi working paper itu adalah investment yang ada di perhitungan CAD schedule yang aku blok warna kuning. 225.000. Itu yang akan dipakai. Ya, sedangkan kalau kita lihat di sini investasi kita harganya aja masih beda tuh. Ada yang investasi $16 per lembar, ada yang investasi $25 per lembar. Mau pakai yang mana? Kita pakai yang $25 per lembar, nilai terakhirnya. Untuk menyamakan, maka $16 per lembar ini akan kita ubah menjadi $25 per lembar. Cara hitungnya, jangan langsung 16 ditambah berapa jadi 25 ya, nggak boleh. Kenapa? Karena $16 itu adalah posisi 1 Januari 2010. Dari 1 Januari 2010 ke 1 Januari 2012 itu udah jalan 2 tahun. Selama 2 tahun harusnya ada perubahan pada investasi. Kita hitung dulu perubahan pada investasinya. Ya, supaya tanggalnya menjadi tanggal yang sama dengan investasi $25 ini, yaitu 1 Januari 2012. Jadi dari 2010 kita tarik ke 2012 dulu. Ya. Perhitungan revaluasi investment. Revaluasi itu artinya penilaian kembali atas investment. Yang dilakukan di 1 Januari 2012. Sebelumnya, investment in S Company muncul 1 Januari 2010 pertama-tama. Dengan nilai $16, 1.500 lembar kalikan $16 sama dengan $24.000. Kemudian dari 1 Januari 2010 ke 1 Januari 2012 pasti ada perubahan pada investment, yaitu investment bertambah karena income, berkurang karena dividen. Dalam perhitungannya begitu ya. Memang kalau cost method nggak ada jurnalnya, tetapi harusnya dapat. Ya. Ditambah dengan income dari S Company dari tanggal 1 Januari 2010 sampai 1 Januari 2012. Income apa? Income dari S Company. Income dari S Company dari 1 Januari 2010 ke 1 Januari 2012, net income 2 tahun, itu bisa kita lihat dari selisih RE yang kita hitung di awal. Ini dia, dari selisih RE 1 Januari 2010 ke 1 Januari 2012, kenaikan 80.000 adalah net income untuk 2 tahun. Dari 80.000 yang didapatkan oleh P Company adalah 15%. Di jurnal tidak ada karena menggunakan metode cost, tetapi harusnya dapat di perhitungannya. Apalagi sekarang P Company sudah jadi parent.
Aku copas yang tadi, mohon maaf. 80.000, Ctrl C, kalikan 15%. Nggak boleh lupa ya, 2 tahun sebelumnya kepemilikan P Company 15%. 80.000 kali 15% dapatnya 12.000. Dapat deh investment in S Company tanggal 1 Januari 2012. 36.000. Nah, kita bandingkan dengan perhitungan investment in S Company 1 Januari 2012, di mana 1.500 lembar yang tadi, inget ya, kan 2 tahun sebelumnya P Company beli 1.500 lembar dengan harga $16. Katanya $16-nya mau kita ubah menjadi $25. Makanya 1.500 lembar kita kalikan $25. Jadi dari perhitungan kita bandingkan dengan nilai pasarnya. Karena per 1 Januari 2012 harga pasar dari saham biasa milik S Company sudah jadi $25. Jadi dari perhitungan pembukuan kita bandingkan dengan nilai pasar di pasarannya. Ya, seperti itu maksudnya. 1.500 lembar kali $25, 37.500. 36.000 dibandingkan dengan 37.500. Berarti ada kenaikan ya, karena harga pasarannya lebih tinggi loh. Kan di pasaran harga sahamnya S Company sekarang udah jadi $25. Berarti 1.500 lembar yang dulu dibeli oleh P Company berubah naik harganya menjadi $25. Dari 36.000 menjadi 37.500. Kenaikannya berapa? 1.500. Jadi jangan langsung kita ubah ya, tetapi lu mesti tarik dulu tahunnya dari 2010 ke 2012. Ya, supaya tanggalnya sama dengan tanggal perubahan pada saat P Company menjadi parent. Pada saat harga investasinya naik menjadi $25. Kenaikan dari investasi namanya adalah gain on revaluation. Sebanyak 1.500. Familiar dengan angka 1.500? Pasti familiar. Kenapa? Karena ini sudah pernah kita bahas waktu metode complete equity. Metode complete equity. Ini dia, dari 223.500 harus diubah menjadi 225. Ya, ada kenaikan 1.500. Kalau pakai complete equity method, ya, tinggal bandingin pembukuan, karena pembukuannya P Company kan sudah lengkap karena menggunakan complete equity, ya, dibandingkan dengan CAD schedule-nya. Tapi kalau untuk metode cost, kita lihat dari harga investasinya, cost of investment-nya. Dari $16 kita ubah menjadi $25. Ya. Jurnal revaluasi investment. Debit investment in S Company. Ini karena investasinya mengalami kenaikan. Kalau investasinya ternyata mengalami penurunan, maka dibalik ya jurnalnya, debit loss on impairment, credit investment in S Company untuk jurnal revaluasinya. 1 Januari 2012 sudah selesai. Tinggal masuk ke 31 Desember 2012. Waktu 31 Desember 2012, harusnya karena menggunakan metode cost, ada pencatatan penerimaan dividen. Jurnalnya seperti biasa,
debit cash, kredit dividen income. Kalau ada, ya. Karena S company tidak membagikan dividen di tahun 2012, maka di 31 Desember 2012 tidak ada jurnal penerimaan dividen. Pembagian income ada nggak? Ada. Sebenarnya ada. Tetapi karena pakai metode cost, tidak ada jurnalnya. Kan kalau kita bandingkan dengan metode equity yang minggu lalu, ini dia metode equity yang minggu lalu nih. Di sebelah kiri kita nih. Ya, di 31 Desember harusnya kan P company terima income dari S company untuk kepemilikan 90%. Ya kan udah jadi parent company, berarti berhak dapat income. Cuman untuk metode cost dapat income tapi nggak dicatat. P company terima income dari S company sebesar 58.500 ya, tetapi karena menggunakan metode cost tidak dicatat penerimaan income-nya. Makanya jurnal investment pada AEC nggak ada di metode cost. Ya. Dengan demikian, kita bisa langsung pindah ke jurnal eliminasi. Karena 2012 ini sudah jadi parent company, sudah saatnya bikin WP konsolidasi, perlu jurnal eliminasi. Elimination sama work paper entries artinya sama. Jurnal apa yang perlu dibuat di tahun 2012? Yang pertama adalah jurnal reciprocity. Untuk membenarkan nilai investment di awal tahun 2012. Kalian pasti bingung, ya. Kan 2012 itu kan pertama kali P company jadi parent kan? Bukannya berarti P company yang 2012 itu tahun pertama akuisisi ya. Tahun pertama akuisisi kata Cici waktu UTS yang lalu, tahun pertama akuisisi Cosmetop nggak boleh ada reciprocity. Reciprocity baru ada di tahun kedua dan seterusnya. Bukannya begitu? Saya nggak boleh lupa. P company sudah menjadi investor atas S company mulai dari kapan? Dari 1 Januari 2010. Memang masuk WP konsolidasinya 2012, tetapi kan P company sudah invest di S company mulai dari tahun 2010. Jadi 2012 itu bukan lagi tahun pertama investasi. Ya, jadi perlu zona reciprocity. Untuk membetulkan nilai investasinya parent company dari 1 Januari 2010 sampai 1 Januari 2012. Ya. Nah, untuk membetulkan nilai investasi, investasi kan bertambah karena income berkurang karena dividen kan, biasanya begitu. Income dan dividen biasanya muncul dari selisih RE.
RE 1 Januari 2010 milik S Company kan $40.000. RE 1 Januari 2012 milik S Company $120. Dari RE aja kelihatan ada kenaikan 80.000. 80.000 ini ya akan dicatat dan menjadi milik parent itu sebanyak 15%. Ci, perasaan kayaknya tadi aku udah pernah hitung deh yang 80.000 kali 15%. Ada, kalian pernah hitung kok. Di sini. Nih dia nih, 80.000 kali 15%. Dapatnya 12.000. Itu angka yang sama. Nah, di perhitungan aja kalian udah hitung. Masa iya waktu bikin WP kalian nggak jurnal 12.000-nya? Ya, makanya perlu kita jurnal. Namanya adalah jurnal reciprocity. Naik 12.000. Ingat, 80.000 ini adalah income tahun lalu. Income tahun lalu terbawa ke tahun ini harusnya menjadi RE, masuk ke RE. Ya. RE punya siapa? RE punyanya P Company. Posisi kapan? Posisi 1 Januari 2012. Setelah kalian bikin jurnal reciprocity ini nih, ya, investasi kalian kita hitung bareng-bareng ya. Mulai dari pertama muncul yaitu tanggal 1 Januari 2010 24.000. Ditambah investasi di debit 187.500 per 1 Januari 2012. Kemudian jurnal revaluasi 1.500 investmentnya di debit ya. Kemudian jurnal reciprocity investmentnya di debit 12.000. Ya, kita totalin $24.000 ditambah 187.500 ditambah 1.500 revaluasi yang tadi tambah 12.000 jurnal reciprocity. 24.000 tambah 187.500 tambah 1.500 tambah 12.000. Dapatnya 225.000, 225.000. Familiar dengan angka 225.000? 225.000 itu adalah investasi yang diakui oleh konsolidasi dari perhitungan CAD schedule. Ya. Tadi kita udah tahu kan bedanya antara cost method dengan equity method. Kalau yang cost method ini tidak ada jurnal retroaktif. Sedangkan complete equity yang kita pelajari minggu lalu ada jurnal retroaktifnya. Nih, ini yang membedakan antara equity dengan cost kan. Nah, masalahnya waktu cost method mau bikin WP untuk membenarkan jurnal yang untuk membenarkan WP-nya, untuk membenarkan investasi di WP yang cost method, maka jurnal yang tadinya tidak ada harus kita bikin lagi, namanya reciprocity. Ya, biar metodenya sama dengan metode komplit. Ya, jadi angkanya sama maksudnya. Yang B, eliminasi modal subsidiary. Kalau yang ini mah biasa ya. Debit common stock subsidiary besar 100.000, $100.000 tuh dapatnya dari 10.000 lembar kalikan $10. OCC nggak ada ya. Kemudian RE-nya RE subsidiary posisi 1 Januari 2012. Selalu eliminasinya RE awal tahun 120.000. Dari CAD schedule muncul difference between implied and book value. Dari CAD schedule difference-nya itu 30.000. Karena muncul difference, kalian harus catat. Positif letaknya di debit.
Di akhir tahun 2012, kepemilikan P company atas S company 90%. Ya, makanya 90% kalikan dengan total di debit. Total di debit ini kan modalnya subsidiary kan, 250.000. 90% kalikan 250.000, dapatnya 225.000. Tuh, kalau andai kata kalian ngeyel, nggak mau bikin jurnal reciprocity, investment lu nggak bakal sebesar 225. Ya, nanti pada saat dieliminasi, pasti nggak habis investmentnya. Ya, jadi ingat, kalau cost method selalu ada jurnal reciprocity. Yang C itu alokasi difference. Alokasi difference $30.000 ke goodwill. Debit goodwill setelah 30.000-nya dipindahkan ke goodwill, difference habis. Di kredit. Nah, metode cost sebenarnya masih ada satu jurnal eliminasi lagi, yaitu eliminasi dividen income pada dividen declare. Ini dia salah satu ciri khas dari metode cost untuk eliminasinya. DIDD, waktu UTS kan kita pernah belajar tuh, Cordin, GD, DIDD. DI-nya itu dividen income eliminasi di debit, dividen declare eliminasi di kredit. Harusnya ada kalau metode cost biasanya, tetapi karena di soal kita S company diberitahukan bahwa tidak membagikan dividen sama sekali, makanya jurnal eliminasi dividen income pada dividen declare tidak ada. Ya, kalian boleh cek deh di PPT atau di buku jetternya. Ya, tidak ada jurnal eliminasi pada dividen declare. Ya, karena tidak ada pembagian dividen memang. Tapi nanti kalau di ujian ada pembagian dividen, berarti kalian bikin eliminasinya dividen income pada dividen declare. Cara ngitungnya seperti ini. Kan P company dapatnya 90%. 90% dikalikan dengan dividen yang dibagikan oleh S company di tahun 2012. Seperti ini. Kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksain. Nah, ini dia tahun 2012. Ya. Sebelum kita masuk ke, sorry, tadi sempat kepencet. 2013, ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalian boleh cek deh di PPT kalian sebelah kiri. Ya, cara ngitungnya sama kok. Tuh. Oh, maaf. Nih. Cara menghitung nih revaluasi atas investasinya. Tuh, sama ya, dibandingkan dengan harga pasarnya tuh. Harga pasar 1.500 lembar kali $25, 37.500. Di PPT sudah ada. Ya, cuman kalau di PPT mungkin perhitungannya agak lompat-lompat karena Jeter menganggap kalau udah sampai chapter 8 ini lu udah ngerti katanya, seperti itu. Ini dia jurnal reciprocity-nya. Jurnal reciprocity ini ya pengaruhnya ke jurnal eliminasi. Ini jurnal eliminasinya, tuh dia. Oops, sorry. Tuh, jurnal eliminasi modal, alokasi difference ke goodwill, ya. Nah, di PPT tidak ada ya jurnal eliminasi dividen income pada dividen declare. Nggak dicatat, ya. Ini tahun 2012. Sekarang kita pindah ke 2013. Ada apa di 2013? P Company menjual investasinya
ke pihak luar, di mana pihak luar ini adalah NCI. Penggunaannya menggunakan cost method hari ini. Seperti biasa, setelah menjual investasi, apakah P-Company masih maintain kontrol atau udah lost control atas S-Company? Kalau masih maintain kontrol, ingat, selisih antara harga jual investasi dengan harga pokok investasi, harga jual kurangi harga pokok kan dapat tuh selisihnya. Selisihnya nggak boleh dicatat sebagai gain atau loss kalau masih maintain kontrol. Tetapi kalau udah lost control atas S-Company, maksudnya P-Company sudah tidak jadi parent lagi, maka selisihnya boleh dianggap sebagai gain atau loss. Ini aturan dari buku Jeter. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Masih lanjutannya ya. Di 2013 sekarang. Nggak boleh lupa ya, karena sekarang investasinya sudah berubah menjadi $25, kan kita udah nilai kembali investasi kita ya menjadi $25. Berarti investasi yang dimiliki oleh P-Company nilainya adalah 9.000 lembar, kan 90% ya. Kepemilikan P-Company kan 90%. 90% kalau dijadikan lembar kan 9.000 lembar. 90% kalikan 10.000 lembar. Total lembar yang beredar. Kalikan $25. 9.000 kali $25, 225.000. Ini waktu posisi 1 Januari 2013. Aku lanjut baca soal kita. P-Company memiliki 9.000 lembar saham biasa milik S-Company yang telah dinilai kembali menjadi $25 per lembar. Ya, nggak boleh lupa ada jurnal revaluasi yang tadi kita bahas. Ya. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli 2013, P-Company menjual 1.800 lembar ya dengan harga 84.600. 84.600 kalau dijadikan per lembar itu $47 per lembar. Ya. Tanggal 1 Juli 2013 P-Company menjual investasi yang dimilikinya ke pihak luar. Pihak luar ini dalam kurung NCI. Kan NCI orang luar juga, ya. Sebanyak 1.800 lembar. Kita langsung bandingkan ya, harga pasar atau harga jual dari investasinya 84.600. 1.800 lembar kalikan harga jualnya 47, dapatnya 84.600 dibandingkan dengan cost of investment sold yang dijual 1.800 lembar. Harga satuan per lembarnya setelah di-revalue atau dinilai kembali menjadi $25 per lembar. Ya, kali $25. 1.800 kali $25, 45.000. Muncul selisihnya 84.600 kurangi 45.000, selisihnya 39.600. 39.600 ini ingat karena di sini P-Company tidak lost control dalam arti masih maintain control,
maka selisih 39.600 harus dicatat menjadi OCC milik parent. Karena yang punya hajatan ini kan si parent. Yang jual-jual investasi kan parent. Makanya ngaruhnya ke OCC milik parent. Jurnalnya debit cash, ya kalau jual pasti terima kas, 84.600. Yang dijual investment, berarti investmentnya berkurang di kredit karena sudah terjual sebanyak $45.000. Selisihnya dicatat ke OCC milik parent atau P company. Ini dia jurnal penjualan investasi dengan metode cost. Ya, kalau kita bandingkan dengan complete equity method, pasti ada yang beda angkanya. Beda di mana? Bentar. Nah, ini ya. Sebelah kiri kalian sudah berubah menjadi complete equity yang kita bahas minggu lalu. Minggu lalu, nih kalian lihat perhitungannya. Ya, cost of investment-nya ya itu adalah sebesar 63.900. Kok angkanya beda ya, Ci? Yang di complete equity method cost of investment sold-nya 63.900. Kenapa yang yang cost method yang di sebelah kanan cost of investment-nya 45.000. Berarti cost methodnya yang ini salah dong, Ci. Yang cost of investment di metode cost salah dong, Ci. Kalau belum masuk ke WP konsolidasi, 45.000 ini masih benar. Kan metode cost. Kalau metode cost apa? Tidak ada pencatatan income. Karena tidak ada pencatatan income, nilai investasi tidak berubah. Makanya investasinya tetap $25 per lembar. Alias $225.000. Padahal harusnya kalau pakai complete equity method, dari tanggal 1 Januari 2013 sampai 1 Juli 2013 saat penjualan investasi, harusnya ada 6 bulan. Investment pasti bertambah karena income dan berkurang karena dividen. Ya, kalau kita lihat dari complete equity itu tuh, kalian lihat deh, cost of investment-nya bertambah karena income 6 bulan 36.000. Sedangkan cost method dapat income tapi nggak dicatat. Karena nggak dicatat, nilai investasi nggak berubah. Karena nilai investasi nggak berubah, maka yang dipakai adalah investasi yang $25 per lembar atau 225.000. Ya, jadi bisa dibilang cost method ini ya hitungnya udah bener, hanya waktu nanti masuk ke WP konsolidasi salah, harus dibenerin. Ya, seperti itu. 31 Desember 2013. Ada apa di 31 Desember 2013? Harusnya P company ada dapat income dari S company, tapi nggak dicatat. Dapat income, tapi nggak di jurnal, karena pakai cost method. Lalu harusnya ada jurnal dividen, yang cash pada dividen income itu loh, jurnal umumnya. Tetapi karena di tahun 2013, lagi-lagi S company nggak bagi dividen, makanya tidak ada jurnal penerimaan income. Penerimaan dividen, maaf, penerimaan dividen. P company terima income dari S company, tapi karena pakai metode cost, tidak di jurnal atau tidak dicatat.
Dapat income tapi nggak dicatat. Itu ciri khas dari cost method. Lalu as company ternyata di tahun 2013 tidak membagikan dividen juga. Makanya tidak ada jurnal penerimaan dividen. Jadi di 31 Desember 2013 no entry semua, ya. Kalau kita lihat bandingkan dengan complete equity ya. Kalau kita bandingkan dengan complete equity, nih di complete equity setiap akhir tahun, tuh lihat deh. Ada catat EIC investment pada EIC 64.800. Terus ada catat penerimaan dividen cash pada investment. 31 Desember kalau pakai complete equity method begini. Tetapi kalau cost method no entry untuk income dan no entry untuk dividen karena as company tidak membagikan dividen. Berarti kita langsung masuk ke jurnal eliminasinya. Ini aku enter ke bawah biar nggak kepecah, nggak terpisah eliminasinya. Nah, kalau cost method, eliminasinya bagaimana? Jurnal reciprocity, Bu. Ya betul, ada jurnal reciprocity, tetap pasti ada. Cuman ada lagi yang perlu kita betulkan, yaitu nilai investasi yang kita jual. Waktu 1 Juli 2013 dengan metode cost, di sini cost of investment-nya $45.000 perhitungannya. Padahal yang benar itu harusnya 63.900 kalau pakai komplit pencatatannya. Ya, tugas kita benerin nih nilai investment-nya yang kita jual. Ya, gara-gara kita nggak masukin perhitungan income di sini. Ya, kalau investment sold-nya udah kita benerin, OCC-nya pasti ngikutin. Ya. Jadi jurnal yang A itu adalah pembetulan atas nilai investasi yang dijual. Investasi yang dijual berapa lembar sih? 1.800 lembar. 1.800 lembar kalau kita jadikan persen ya, 1.800 lembar dibagi dengan total lembar saham yang beredar berapa sih yang di bursa saham punyanya S Company? 10.000 lembar. Nggak boleh lupa ya, ada kok. Sorry, aku balik sedikit ke PPT kita ya. Total lembar S Company yang beredar di bursa saham itu yang benar adalah 10.000 lembar. Ya, 1.800 ini masih bagian dari 10.000 lembarnya. Ya. Jadi kalau kita jadikan persen, 18%. Cost of investment sold 1 Juli 2013, yang tadi kita hitung cost of investment sold waktu 1 Juli saat menggunakan metode cost itu angkanya $45.000. Ya, $45.000. Ingat ya, seharusnya
Ya, dengan kepemilikan 90%, P company harusnya dapat income loh dari S company. Tetapi karena pakai metode cost, nggak dicatat. Karena nggak dicatat, investmentnya kayaknya nggak berubah. Padahal berubah harusnya. Ya, mulai dari kapan nih P company dapat income tapi nggak dicatat? Mulai dari kapan? Mulai dari 2012 yang lalu. Nih, tuh, mulai dari 2012 yang lalu, harusnya P company dapat income 58.500 dari S company. Tetapi karena menggunakan metode cost, tidak di jurnal. Padahal harusnya investasi berubah loh, karena bertambah dengan income. Income dari S company tahun karena nggak muat, aku pindah ke bawah ya. Mulai dari 1 Januari 2012 sampai 1 Januari 2013. Ya. Mulai dari 2012 sudah tidak ada pencatatan income. Padahal harusnya dapat income. Harusnya investment berubah. Ya. Coba kita lihat income dari S company dari 1 Januari 2012 ke 1 Januari 2013 dapat income-nya gimana? Dari selisih RE saja. Kan dari selisih RE dapat tuh. Ya. RE 1 Januari 2012 $120.000. Dari soal ada kok. RE 1 Januari 2013 $185.000. Dari 120.000 ke 185.000 tadi 65.000 ya. 65.000 ini sudah dijual sebanyak 18%. Gak boleh lupa ya, memang kita lihat di sini yang dijual investasinya, tetapi sebenarnya bukan cuma investasinya yang terjual, melainkan fasilitas yang dulu didapat oleh P company selaku investor saat masih memiliki 90% investasi. Ya, dulu waktu investasinya masih 90% tuh, P company dapat income 90% juga kan? Nah, sekarang dijual ke orang lain. Yang dijual termasuk income-income-nya juga. Seperti yang aku bahas minggu lalu itu loh. Kalau lu jual HP lu ke temen lu, yang lu jual kan bukan cuma HP-nya, tetapi chargernya juga ikut dijual, headsetnya juga, kartu garansinya juga, casingnya juga, ya screen guard-nya juga, ya semuanya dijual ya ke temen lu. Karena lu udah nggak pakai lagi tuh HP, ya. Ini juga sama, karena P company sudah menjual investasinya, yang dijual include income-income yang dulu dia dapat dari S company ikutan dijual keluar. Nih, dijualnya 18%. Ya, sorry. 65.000 kali 18%, 11.700. Belum selesai ya. Kenapa? Karena penjualan investasi kan sampai 1 Juli. Ini baru sampai 1 Januari 2013. Berarti masih ada lagi nih income dari S company dari 1 Januari 2013 ke 1 Juli 2013. Ini gara-gara investasinya dijual di tengah-tengah periode. Ya. Nah, dari sini kita hitung bareng ya. Dan untuk mendapatkan income milik S company bisa lihat dari selisih RE. RE 1 Januari 2013 sampai RE 1 Januari 31 Desember 2013.
RE 1 Januari 2013 185.000. RE 31 Desember 2013 265.000. Dari sini ada kenaikan sebanyak 80.000. Ingat ya, 80.000 ini untuk 12 bulan, sedangkan kita hanya butuhnya sebanyak 6 bulan saja, dari Januari sampai Juli, sampai tanggal penjualan investasi. Ya. Makanya karena cuma 6 bulan kali 6/12, ya, dikalikan dengan berapa yang dijual. Yang dijual 18%. 80.000 kali 6/12 kali 18%, 7.200. Jadi sebenarnya total income yang sudah dijual oleh P company saat dia jual investasinya ke orang lain, income yang sudah dia jual itu 11.700 dan 7.200, totalnya 18.900 yang sudah ikutan dijual. 45.000 tambah 11.700 tambah 7.200 dapatnya 63.900. Inilah cost of investment sold yang benar. Ya, coba lu bandingin sama yang equity method, sama nggak? Sama. Ini yang sebelah kiri nih, udah aku ganti menjadi complete equity nih yang sebelah kiri. Tuh, cost of investment sold yang benar harusnya 63.900. Sekarang, setelah kita buat pembetulan atas nilai investasi yang dijual, sekarang udah bener nih, investment yang dijualnya 63.900. Ya. Setelah investasi yang dijual sudah dibetulkan angkanya, maka OCC milik P company berkurang angkanya. Kenapa berkurang, Ci? Kita balik lagi. Waktu investmentnya masih menggunakan angka yang salah, OCC-nya 39.600. Tetapi setelah investmentnya sudah dibenarkan menjadi 63.900, harusnya OCC-nya berapa? 20.700. Dari 39.600 angka yang salah menjadi 20.700 angka yang benar. Naik apa turun OCC-nya? Turun. Ya. Tugas kita adalah bikin jurnal penurunan OCC-nya. Karena kan efek terakhir dari penjualan investasi kan ke OCC. Jurnalnya harus dipisah ya. 11.700 dan 7.200 harus dipisah jurnalnya. Kenapa dipisah? Karena 11.700 itu posisinya tahun lalu. Sedangkan 7.200 ini posisinya tahun ini. Ya. Angka tahun lalu yang dicatat ke tahun ini, jurnalnya pasti beda. Ya. Aku catat yang 1.700 dulu. OCC berkurang di debit ya. Kan OCC saldo normal di kredit. Kalau berkurang di debit. 11.700. Kreditnya apa? Kreditnya adalah RE. Kenapa RE? Karena ini adalah RE masa lalu. Tuh, lihat deh, 65.000 kan adalah income tahun lalu kan? Income tahun lalu terbawa ke tahun ini kan pasti ke RE. Ya. Sekarang catat yang 7.200-nya. OCC P company Nah, 7.200 itu adalah income tahun ini kan. Income tahun ini boleh kalian catat sebagai subsidiary income sold. Ya, kan 7.200 ini kan kita hitung dengan proporsi 18%. 18% kan yang kita jual. Ya. Subsidiary income sold.
Nah, kalian lihat deh, kalau pakai metode complete equity, subsidiary income sold-nya ada kok nih. Lihat yang sebelah kiri kalian, dengan metode complete equity, ada kok tuh subsidiary income sold 7.200. Ya, nih di jurnal juga. OCC yang tadinya dikredit 39.600, sekarang berkurang 11.700 di debit, berkurang lagi 7.200 di debit. Jadinya OCC-nya 20.700. Angkanya udah benar tuh OCC-nya. Ya. Nah, kalau sudah benerin investasi yang dijualnya, baru deh kita bikin jurnal reciprocity. Jurnal reciprocity untuk membenarkan nilai investasi milik P Company di awal tahun 2013 ya. Karena kan posisi kita sekarang kan eliminasi 2013. Nih, awal tahun 2013. Benerin dulu investasi awal tahunnya. Supaya nanti pada saat investasi awal tahunnya yang udah bener masuk WP, akhirnya jadi bener di WP-nya. Saya tanya, pertama kali P Company menjadi investor kapan? Dari 1 Januari 2010 ya, sampai 1 Januari 2013. Ya, karena kan di sini kita mau benerin kan investasi di awal tahun 2013, berarti kan sampai 1 Januari 2013. Cuman karena persentasenya dari awal 2010 sampai 2013 persentasenya beda-beda, makanya kita pisah. 1 Januari 2010 sampai 1 Januari 2012. Ya. Kemudian pisah yang berikutnya dari 1 Januari 2012 ke 1 Januari 2013. Ya, jadi nggak boleh lupa ya, jurnal reciprocity itu dibuat dari P Company pertama kali jadi investor sampai awal tahun eliminasi kita, awal tahun 2013. Dari 1 Januari 2010 ke 1 Januari 2012 bisa kita lihat income-nya dari selisih RE. Aku balik ke PPT-nya ya. Nih, RE 1 Januari 2010 $40.000. RE 1 Januari 2012 $120.000. Berarti kenaikannya 80.000. Nah, 80.000 dikasih ke P Company kan? P Company-nya itu waktu 1 Januari 2010 sampai 1 Januari 2012, persen investasinya 15%. Makanya kali 15%. Bu, perasaan kayak tadi aku udah hitung deh, Bu, yang 12.000 ini. Iya, udah pernah kalian hitung kok 12.000-nya. Nggak boleh lupa ya, yang namanya reciprocity itu terakumulasi. Reciprocity sudah pernah dibuat di tahun 2012. Ini dia jurnal reciprocity-nya nih. Yang aku blok ini nih, 12.000. Pindah tahun 2013, dia terakumulasi lagi. Ya, terakumulasi dalam arti bertambah terus reciprocity-nya. Dengan bertambahnya tahun, reciprocity angkanya bertambah terus. Ya. Selisih RE-nya bisa kita lihat di soal dari 1 Januari 2012 120.000 ke RE 1 Januari 2013 185.000. Ada kenaikan 65.000. 65.000 itu inget ya,
Memang waktu 1 Januari 2012 sampai 1 Januari 2013, persen investasinya parent kan waktu itu kan 90%. Cuman sudah dijual 18%. Maka persen investasinya tinggal 72%. Ya, nggak boleh lupa nih, lihat deh. Dari Januari 2012 sampai Januari 2013 ada 18% yang kita sunat. Karena jual ke pihak luar atau ke pihak NCI. Nah, setelah disunat 18%, makanya persentase P company-nya tinggal 72% untuk seterusnya. Ya. Ini aku tulis aja ya, sebelumnya 90%. Karena sudah dijual 18% sama dengan 72%. Tapi Bu, bukannya penjualannya investasinya itu dilakukan di Juli 2013 ya? Memang benar, investasi dijualnya di Juli 2013. Tetapi ingat, persentase itu berlaku surut. Kalau di tahun 2013 saya sudah 72, maka kita harus ubah tahun 2012 menjadi 72% juga biar konsisten. Di WP hanya berlaku 1 persentase saja. WP ini dibuat per 31 Desember 2013. Saat 31 Desember 2013, persentase parent tinggal 72%. 46.800. Totalin ya. Nilai reciprocity-nya ditotalin 12.000 tambah 46.800. Itu adalah total reciprocity-nya. Ini aku kasih tambah deh. Supaya kelihatan kalau ini di plus. 12.000 tambah 46.800 dapatnya 58.800. 58.800 inilah yang kita jurnal. Jurnalnya bagaimana? Jurnal reciprocity investment pada RE. RE-nya RE awal ya. Karena di sini kita kan posisi 2013, berarti awal 2013, 1 Januari 2013. Sekarang jurnal yang C seperti biasa, eliminasi modal subsidiary tahun 2013 punya. Lalu alokasi difference nanti. Eliminasi modalnya dulu ya. Common stock, subsidiary. Common stock nggak pernah berubah ya, karena tidak ada penerbitan saham baru, jadi tetap 100.000. RE, subsidiary, OCC nggak ada. RE harus posisi awal tahun, 1 Januari 2013. RE 1 Januari 2013 kalau kita lihat di soal 185.000. Gak boleh lupa ya, CAD schedule itu berlaku seumur hidup. Dari CAD schedule ada muncul difference, positif. Maka kita letakkan 30.000-nya di kredit. Per 2013, kepemilikan P Company sudah jadi 72%. Mengingat bahwa di WP itu harus muncul jatah NCI. Kalau jatah NCI-nya saja 28%, maka persentase parent-nya harus 72.
total di debat. Total di debat itu kan 100.000 tambah 185.000 tambah 30.000 dapatnya kan 315. 315 kali 72%, 226.800. 72% sekarang kali 28% untuk NCI equity, 88.200. Kalian bandingkan deh eliminasi modal yang cost method ini dengan yang equity method. Tuh, sama nggak? Sama ya, tuh eliminasi modal subsidiary yang sebelah kiri ini yang metode complete equity, sedangkan yang cost method yang sebelah kanan. Jurnal eliminasi modalnya sama. Alokasi difference-nya juga sama. Yang berbeda apa antara equity method dengan cost method? Yang beda adalah kalau equity method tuh ada eliminasi EIC. Kalau cost method tidak ada. Cost method adanya eliminasi dividen income pada dividen declare. Alokasi difference jurnalnya sama ya. Goodwill pada difference. Yang E, debit dividen income, kredit dividen declare. Masalahnya adalah di tahun 2013 ini S Company tidak bagi dividen. Karena tidak bagi dividen, makanya nggak ada jurnal nih dividen income pada dividen declare. Tetapi kalau andai kata nanti saat ujian di tahun 2013 ada pembagian dividen, ya, maka dividennya itu ngitungnya gini, 72% kalikan dividen declare atau dividen yang dibagikan oleh S Company. Ya, seperti ini jurnalnya. Ya. Nah, kita sampai di sini dulu, ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti soal latihannya yang lain akan aku upload juga, ya. Tapi tunggu, mohon menunggu ya untuk uploadan soal latihan yang lainnya, karena aku masih kumpul-kumpulin soal latihannya, ya. Soalnya ini kan laptop aku pinjem punya laki, punya suami. Yang laptop aku yang sebelumnya itu gara-gara update, aku kan nggak sabaran tuh. Padahal udah mau dimatiin, aku main asal langsung matiin aja. Jadi pas besokannya mau pakai nggak bisa masuk ke ke Windows, nggak bisa masuk ke program Windows-nya. Ya jadi laptop aku yang lama lagi dibenerin. Makanya aku coba cari-cari dari email aku sama dari USB. Jadi mohon menunggu ya soalnya. Tapi nanti soal yang aku upload itu akan disertai dengan jawaban juga. Ya. Oke, thank you, Ci. Iya, terima kasih untuk hari ini ya. Oh iya, mohon maaf. Aku izin dulu foto untuk aku upload di pada saat aku ini isi realisasi perkuliahan. Mohon maaf ya, izin foto. Ya, sudah.
Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima Terima kasih, kasih, Ci. Ci. Selamat sore. Terima kasih, Ci. Selamat sore, Ci. Sore. Makasih. Makasih, Ci. Sore. Makasih. Terima kasih, Ci. Makasih. Thank you, Ci. Makasih ya. Makasih, Ci. Iya, terima kasih. Kalian boleh leave, nggak masalah, karena ini lagi ngehang ya, aku nggak bisa end meetingnya.